Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti kalian sudah mandi, ya kan? Ya, Kak Ika tahu kalau kalian sudah mandi. Ketemu lagi sama Kak Ika. Kalian hari ini siap kan untuk beribadah? Pasti. Oleh sebab itu, siapkan dirimu. Ya, siapkan Alkitabmu, siapkan tempat duduk yang baik dan tempat yang nyaman buat adik-adik beribadah. Oke, sudah siap? Ya, sebelum kita mulai memuji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai beribadah, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati teman-teman kami, berkati guru-guru yang mengajar, berkati kami yang mau ibadah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita sudah berdoa, saatnya kita mau memuji Tuhan. Tapi tunggu dulu deh, Kak Ika mau kalian senyum sama sebelahnya. Ada nggak sebelahnya? Kakaknya atau adiknya? Senyumnya dulu yang manis. Yes. Dan mana semangatnya? Bilang, gimana kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, saatnya kita memuji Tuhan. Yuk, kita memuji Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Beri yang terbaik buat Tuhan ya. Oke. Pakai gaya ya adik-adik. Buat tanda love-nya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Yuk dari bawah ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, sekali lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Putar. Oh Yesus. Sekali lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. Kasih Tuhan Yesus indah ya adik-adik. Ya, dengan sukacita memuji Tuhan. Dengan gayanya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. Haleluya. Sudah seger? Pasti sudah ya adik-adik. Iya, karena adik-adik sudah memujinya dengan segenap hati. Ya, saatnya kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saatnya kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati adik-adik semua yang memberikan persembahan hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali. Ya, jadi anak sekolah dulu, kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan dan taat kepada orang tua, terlebih Tuhan. Yuk memuji Tuhan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Adik-adik mau kan jadi anak yang manis, yang taat pada orang tua, terlebih Tuhan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anakku dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Masuk surga terima mahkota, nanti masuk surga terima mahkota. Amin. Tentu anak yang manis masuk surga terima mahkota deh. Yes. Nah, saatnya kita mau dengar akan firman Tuhan ya adik-adik. Yuk siapkan hatimu, siapkan keberadaanmu untuk menerima firman Tuhan. Siap adik-adik? Yuk memuji Tuhan ya. Adik-adik, kita akan nyanyi bahwa firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Pelita adalah alat penerang. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, karena Kau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau besertaku,
Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau besertaku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, seperti pujian yang kami naikkan, firman-Mu sungguhlah pelita bagi jalan kami Tuhan. Pelita adalah alat penerang di tengah kegelapan. Oleh sebab itu, firman-Mu akan selalu menjadi penerang bagi kehidupan kami di saat mungkin kehidupan kami ada dalam kegelapan. Oleh sebab itu Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, adik-adik yang masih kecil ini Tuhan, rindu untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bapa, biarlah Engkau memberkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang menolong supaya kami semua yang mendengarkan dapat mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami persilakan Roh Kudus untuk menjamah dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, melawat setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, minggu ini Kak Putri punya cerita tentang Paulus dan Silas yang ada di dalam penjara adik-adik. Nah, sebelum itu, ayo ambil Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab di Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40 adik-adik. Kak Putri bacain ya. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri.
karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Sebab kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka, sehingga seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sembari dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang meminta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah, adik-adik, di sini berarti bercerita tentang Paulus dan Silas yang ada di dalam penjara, adik-adik. Di saat mereka di dalam penjara, mereka itu dirantai dengan kuat, adik-adik, sampai tidak bisa terlepas tentunya. Tapi di saat mereka sedang dalam kondisi di penjara, sedang dirantai dengan kuat, mereka tetap berdoa dan memuji Tuhan, adik-adik. Tiba-tiba saat tengah malam, gempa bumi terjadi, adik-adik. Bukan gempa bumi karena bencana alam, tetapi gempa bumi karena pujian-pujian yang Paulus dan Silas lakukan, adik-adik. Pada saat itu tembok-temboknya pada rubuh, jadi mereka bisa bebas sebenarnya. Tapi kepala penjara yang disuruh menjaga itu ingin membunuh dirinya sendiri, adik-adik, karena kepala penjara itu merasa bahwa dia telah kehilangan orang-orang hukuman yang di penjara itu, adik-adik. Tetapi Paulus dan Silas memanggil kepala penjara itu dan mengatakan bahwa tidak ada yang keluar dari penjara tersebut, adik-adik. Nah, di saat itu kepala penjara percaya kepada Tuhan karena apa yang terjadi pada saat Paulus dan Silas, adik-adik. Bahkan bukan hanya kepala penjaranya saja yang selamat dan percaya kepada Tuhan, melainkan seisi rumahnya kepala penjara itu, adik-adik. Jadi Tuhan itu mengampuni semua orang yang berdosa, adik-adik, tidak terkecuali kepala penjaranya, bahkan seisi rumahnya saja bisa diampuni oleh Tuhan. Bahkan sekarang mereka percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, adik-adik, dan mengampuni semua orang. Tentunya tugas kita sebagai yang sudah diampuni oleh Tuhan adalah menyebarkan kabar baik untuk sekeliling kita, adik-adik. Jadi kuasanya Tuhan itu sangat besar ya, adik-adik. Bahkan saat Paulus dan Silas dirantai, mereka tetap memuji Tuhan dan terjadi gempa bumi karena pujian-pujian itu, adik-adik.
Nah, minggu ini ceritanya sampai situ ya adik-adik. Kak Putri punya ayat hafalan tentunya. Kita buka Alkitab kita. Untuk ayat hafalannya di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 ya adik-adik ayat hafalannya, yang berbunyi, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, jangan lupa dihafalin ya ayat hafalannya adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini ya adik-adik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengampuni kami, anak-anakmu yang berdosa ya Bapa. Engkau sangat mengasihi kami mengucapkan terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau berkatilah kami, sekolah kami, keluarga kami ya Bapa. Berikanlah kami kesehatan selalu ya Bapa, dan Kau lindungilah kami. Kami percaya Kau akan menjadikan kami anak-anak yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.